Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Bacaan kita terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan, "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Fenomena batu akik pernah melanda masyarakat Indonesia. Banyak orang yang mencari batu akik ini. Mereka tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan uang mereka, bahkan dengan harga yang fantastis. Sekalipun memang harganya batu akik itu belum ada standar bakunya. Dikatakan bahwa hanya ahli batu akik saja yang bisa menilainya. Berbeda dengan emas atau intan yang bisa dilihat dari berapa karat atau kemurniannya. Berbicara tentang batu, kitab 1 Petrus juga menyebutkan kata batu. Bedanya, kata batu di sini bukanlah batu akik seperti yang menjadi fenomena pada waktu itu. Tetapi kata batu di sini adalah kata batu hidup. Batu hidup itu sendiri juga bukanlah batu dalam arti yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ungkapan yang ditujukan kepada Yesus. Yesus adalah batu hidup. Ungkapan ini muncul karena kehadiran Yesus yang tidak dianggap, bahkan dikatakan dibuang oleh manusia. Namun justru keberadaannya membuat orang diberkati. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dua hal yang menarik yang dikatakan oleh Petrus dalam ayatnya yang keempat dan 5. Yang pertama, datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Dan yang kedua, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa ada sebuah seruan agar setiap orang datang kepada Yesus. Untuk apa? Pertama, agar hidup dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, agar hidupnya digunakan sebagai bagian untuk saling melengkapi dengan saudara-saudara seiman, untuk membangun sebuah kehidupan yang membentuk rumah rohani, yaitu persekutuan jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, batu memang benda mati. Memang bila berada di tangan orang yang tidak tepat, batu tidak akan berfungsi apapun. Tidak akan terlihat unsur keindahannya atau menjadi bagian penting dari sebuah bangunan. Tetapi di tangan yang tepat, batu itu bisa menjadi berharga dan berfungsi.
Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dirinya hanyalah seonggok batu yang tidak berguna, tidak bisa apa-apa. Namun Tuhan Sang Ahli bisa membentuk kita dengan caranya. Ia akan menyentuh, memoles kehidupan kita menjadi batu yang indah dan berguna bagi kehidupan banyak orang. Yang dibutuhkan hanya kesediaan mempersembahkan diri, kesediaan bertumbuh, dan kesediaan memaksimalkan anugerah yang Tuhan berikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan proses atau peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita berlalu begitu saja atau menjadi sia-sia. Datanglah kepadanya, batu yang hidup, dan biarlah kita juga digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Percayalah kepadanya dan kita tidak akan dipermalukan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pemahaman yang Tuhan nyatakan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya. Tuntunlah kami agar kami senantiasa diberikan hikmat Tuhan, agar kami mengerti bagaimana cara Tuhan membentuk kami. Dan biarlah kami selalu mau datang kepadamu ya Tuhan sebagai batu yang hidup, sehingga kehidupan kami pun boleh dipergunakan untuk menjadi bagian batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.